hadir di masjid Pertiwan, masjid yang mulia yang udah jadi maka ini dan kita akan mengikuti kegiatan di manasik haji zona 1 tingkat kecamatan yang diadakan di kecamatan Bangkes 3. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga rangkaian bimbingan manasik haji ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, dan nanti kepada para jemaah calon haji dan dari nanti melaksanakan ibadah hajinya mendapatkan gambaran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala wa atimul hajja wa umrata lillah. Sadaqallahul azim. Tentu yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama ikrarkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang sempat hadir di Masjid Nurul Ikhwan Talangkaca, Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan 3, Banyuasin. Pertama, kami mohon maaf kalau dalam penerimaan, kemudian pelayanan panitia di hari ini dari awal nanti sampai tanggal 8 Mei ada kekurangan dan sebagainya, kami mohon untuk dimaafkan.
Ini laporkan bahwasanya peserta ini berjumlah 125 Pak Haji. 125 CDH ini baru ini belum mencapai berapa yang hadir ini. Semoga nanti hadir semua. Dengan jumlah 125 termasuk satu TPHD. Bapak Calon Haji Ustaz Samsureha MPDI. Beliau dari TPHD yang kemarin sudah sampai dari Raja Al-Amir. Dengan rincian Banyu Asin 3 74 orang, kemudian Bantau Bayur 6 orang, Betung 21 orang, Suartape 5 orang, kemudian Pulau Lima 6 orang, Sukaril 2 orang, Sembawah 11 orang, berjumlah 125 orang, yang tadinya 123. Itulah yang dapat kami sampaikan nanti kepada Kasih BHBU, Kasih Haji, Kelompok Yasin akan membuka acara ini. Sekaligus nanti bermateri Bapak Abu Hurairah yang terhormat akan dapat menyampaikannya sebagai mengusikan. Akhiri dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. به نستعين على امور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى في القران الكريم في آية بينات مقام إبراهيم ومعناه لن كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Seyogianya membuka manasik tingkat kecamatan di zona 1 Banyu Asin 3 ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Untuk itu beliau mohon izin, mohon titip salam dengan Bapak Ibu sekalian karena beliau tidak dapat hadir. Berbarengan hari ini beliau juga membuka kegiatan manasik di zona 2 yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Taman Kelapa. Harusnya beliau juga menyempatkan jam 10 ini ke sini, tapi karena ada sesuatu hal, jadi beliau besok insya Allah memberikan pengarahan sekaligus memberikan materi. Jadi mohon izin, sebenarnya Papua, kalau kami ini latihan dari bulan Oktober lagi dalam buka terus manasik haji ini. Kemana bukunya coba keluar? Cari dah. Jatuh tanah sah. Cari kan kamu sekarang kan? Cari kan saya terima kan? Maka itu bu, bapak-bapak, kalau walimatul safar, jangan hanya minta maaf dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, jangan lupa minta maaf dengan suami 30 tahun sekamar Pak, tak mungkin tak kata dosa. Bu, ada tak dosa Bapak? Banyak? Hah? Banyak? Dosa Bapak dengan ibu ada tak? Nanti? Tidak sebaliknya. Mana Bu? Suami istri harus minta maaf Pak. Penyakit jamaah penyakit bapak-bapak yang berangkat haji terutama yang muda, istrinya cemburu. Beliau kan ganteng, jadi ada istrinya, ada istrinya. Ya, minta maaf dengan mana ya? Sudah. Ya, saya bawa jamaah juga. Dulu kan mobilnya tidak seperti sekarang. Kalau dulu mobil itu tas itu di bawah, kan di atas mobil. Itu mobil lama kita. Sekarang kan tas kita kan masuk di bawah. Begitu sampai di kota Mekah, depan hotel, ya, jamaah atau rombongan, ya, minta naik ke atas ngambil tas tentengan, karena tas tentengan memang 45 di atas semua. Ya. Ketua rombongan naik ke atas
ada ibu-ibu minta tolong, Pak Soedi ambilkan tas aku di atas. Kira-kira Pak Soedi ambil enggak? Ambil kan wajar. Namanya nolong. Tapi pada saat itu istrinya cemburu. Kenapa? Karena yang minta tolong ini janda yang cantik. Jadi dia Pak ya. Ada dia? Janda yang cemburu Pak istrinya. Coba dulu. Ada dia? Ada dia. Cemburu. Sehingga apa terjadi? 40 hari Mekah Madinah tidak pernah suami istri berbarengan ke masjid. Ya. Kapan dia ayo deh kita ke masjid sama-sama, kata istrinya, pergilah sama jantung kau. Pergilah sama jantung kau. Maka itu walimatus safar salah satu intinya kita satu memaafkan dan jangan lupa minta maaf suami istri, benar Pak? Dulu Pak bersimpul depan suami, ya minta maaf, minta ikhlas no. Ya, jadi lapang dah, terima siap, terima siap, tolong Bu. Keempat, ya, lemah lembut tuh, harus lemah lembut, bicara yang lemah lembut. Ya, karena kita ini asalnya berbeda-beda, daerah berbeda-beda, kultur yang berbeda-beda. Sekawan di Mekah, jangan sampai di mulut maka bicara lemah lembut. Siapa lupa? Karena Bapak Ibu, karakter kita masing-masing, bawaan kita masing-masing itu ketahuan setelah berjalan. Ketahuan siapa yang pelit, siapa yang pemurah. Oh, si A pelitnya ngapok. Begitu kita sekamar, makanan yang kita simpan kalau bawa dipan, yang dimakan punya kita. Wah, ketahuan apa? Oh, ketahuan kebersihannya. Oi, kapan misi? Lagi kali pak kali masuk di WC dah. Ya, tidak pernah dibuang kotorannya terus yang buang. Lagi. Pak banyak itu. Karena nggak biasa Pak masuk di hotel. Nggak biasa buang air BAB di kloset. Biasanya di WC nyemplung itu. Jadi lagi kali 4 kali Pak masuk di kamar. Kawan itu siap buang. Akhirnya jadi ribut lagi sekamar. Ya? Jadi harus menyesuaikan diri. Ya. Maka kita harus lemah. Kalaupun terjadi mahir itu, negurnya dengan cara lemah. Harus dengan cara satu hasanah dengan hikmah. Ya. Harus dengan hikmah. Jangan salah paham. Ya, kita ini nak berhaji, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Jelas Bu? Jelas. Ya, nanti biasanya Bu seminggu paling lama itu udah mulai ada ribut, ada gesekan-gesekan. Apor, kata rombongan, kata dinding, ada kamar anak, nak pindah, apa? Sambung atau sekamar dengan itu. Jadi kau harus itu lapang dada, lemah Jelas Bu? Cepat. Kemudian yang terakhir harus lincah. Oh, berhati harus lincah. Bukan harus bermaling tidak. Yang namanya lincah di sini Bapak Ibu, disip tempat itu yang dimaksud maksud lincah. Kalau pemimpin katakan ya kita kumpul jam 7 sudah ada di bawah. Janganlah kawan ada di jam 6 nunggu sampai jam 7 udah turun masih
hidup. Nah, ini akan kesian dengan pemimpinnya. Jadi walaupun tua Bapak Ibu, usia di atas 50 harus semangat, tepat waktu, ya, disiplin waktunya. Itu yang dimaksud Nah, selesai limong. Ini, ya, limong ya. Nanti sudah ini saya bungkus. Nah, ini Bapak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu nak berangkat tahunnya termasuk orang-orang yang lulus sensor. Lulus Kenapa saya katakan lulus sensor? Karena sistem tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu pelunasan dulu baru kesehatan. Tahun ini kesehatan dulu, harus istiqomah dulu baru boleh pelunas. Benar ya? Ya, kalau kondisinya tidak sehat, lindung, tidak bisa pelunasan, tidak bisa berangkat. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah dinyatakan oleh kesehatan layak untuk berangkat. Kita Pak, soalnya tahun kemarin bukan main rekod ya Pak. Ya. Jamaah haji yang paling banyak meninggal tahun kemarin lebih dari 700 orang. Ya, lebih dari 700 orang meninggal tahun kemarin. Ya. Maka pemerintah mulai ya mensyaratkan harus istiqomah baru diseberangkan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah istiqomah, sudah pelunasan, maka Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajibannya untuk berangkat. Harus masuk materi itu. Nah, kalau bicarakan pengalaman haji itu tidak selesai masuk materi. Jam 10 lewat 12 menit. Nah, waktu. Tanya dulu berjam. Setelah Bapak Ibu pelunasan, sudah kesehatan, artinya Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah. Tinggal sekarang Bapak Ibu apa hak ibu? Apa hak ibu dan apa kewajiban pemerintah? Salah satu kewajiban pemerintah Bapak Ibu memberangkatkan Bapak Ibu haji, memberikan perlindungan, memberikan bibit, salah satu pada hari ini kewajiban pemerintah. Nah, berangkat haji memberikan bimbingan, bukan kecil Pak, dananya ini besar dananya ini. Nah, ini salah pun juga nggak besar. Kenapa? Pemerintah untuk menggelontorkan dana untuk memberikan manasik haji kepada calon-calon tamu haji kepada Allah, supaya nanti berangkat punya pengetahuan, punya istiqomah, dan bisa bu istilahnya kita berangkat haji pacak-pacak ke kamu, kakak aku kawin uang aku bilang baik, so. Udah, kamu bayar ikut manasik, aku tidak usah belok dengan kamu. Tidak baca. Kalau sama-sama, kalau terlepas kemana? Kemana kalau terlepas? Jadi harus ada ilmu pengetahuan sendiri untuk berangkat. Maka itu salah satu sasaran yang ingin dicapai pemerintah. Bagaimana haji itu tercipta yang namanya haji mandiri. Sampai ke sana mampu melaksanakan sendiri, tidak tergantung dengan pembimbing. Kalau Bapak Ibu masih tergantung dengan ketua-ketua dengan pembimbing ibadah, berarti manasiknya gagal. Tidak ada ilmu. Berarti gagal Ibu menerima materi. Berarti Bapak Ibu tidak sanggup mandiri. Jadi tugas pemerintah salah satunya adalah memberangkatkan, insya Allah
ikhlas. Saya 15 Pak dulu saya jemput nanti di Mekah. Ya, selesai kita. Ya. Insyaallah nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin dibantu, ya telepon aja tuh, Pak Bu. Aja ada anak bantu saya. Aku tidak banyak jalan, ada kursi dorong dah. Ada yang bisa dorong dah. Banyak anak saya di sana, Pak. Kemarin saya dorong jemaah saya dorong, paling ada dengan Banyuasin itu ada 60 orang. 3 malam saya jemput baru selesai. Ya tahu maksudnya kan? 3 malam Pak, saya urus 20 malam didorong. Dan saya bantu. Saya nggak boleh bilang saya. Jadi itu tugas saya. Mau berangkat kan Bapak Ibu Mekah, laksanakan ibadah haji. Hotel harus siapkan galau-galau Pak Bu. Ya, standar hotel kita hotel bintang 3 Pak. Ya, bintang 3 ada handuknya. Dijamin makan Bu 3 hari 3 kali sehari. Ya, tanggung jawab pemerintah. Hak dulu. Ya. Selama 40 hari kami jamin makan. Jangan pati, ayam, ya daging. Kadang-kadang baru yang bungkusnya tahu di sini. Ayam, daging, ya paling banter pagi dapat telur dadar. Ya. Jadi kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, memberikan bimbingan sama nasihat. Itu salah satu kewajiban. Nah Bapak Ibu, ya di Mekah Bapak Ibu kita akan berbau dengan negara-negara lain, dengan bangsa lain Bapak-Bapak. Tunjukkan Bapak Ibu bahwa kami dari Indonesia Bapak Ibu nanti akan menjadi duta bangsa. Bukan ada lagi membawa nama Banyuasin. Tidak lagi Pak. Sampai di sana orang Arab, orang Mesir, orang apa? Oh ini orang Indonesia. Nyebut orang Indonesia. Tidak lagi nyebut orang ya. Oh ini orang Banyuasin dari kampung Kacang. Ya nggak tahu dia Bu. Ini orang ya. Artinya Bapak Ibu semuanya adalah duta-duta negara ini. Tunjukkan akhlak Bapak Ibu. Ya. Akhlak kita, cara kita berpakaian. Jangan Bapak Ibu. Ya. Ke masjid pakai baju tiku. Ada Pak, pakai daster. Dasternya seperti itu Pak. Daster yang tipis pula. Lekuk-lekuk badan kelihatan gaul. Orang Arab kanjinya bukan main. Coba kanjinya. Ya tahu. Masih gambar masuk itu bertanya masuk ini. Berapa istrimu banyak? Ya tanya orang Arab kan? Dia Meksiko. Nah, ada bagus. Yang bagus. Ya, jangan bohong. Ya, apalagi dulu kalau sengaja nak mancing-mancing orang Arab jangan. Ya banyak Bu, jemaah haji nak belanja, nak bikin murah, ya. Jadi orang Arab ini tadi mulai baju-bajunya sanggup dipegang-pegang. Jangan. Kalau dipegang, kamu harap. Memang kalau kita dirayu oleh orang Arab, dapat harga murah. Tapi apa artinya? Harga murah tapi harga diri terjaga. Apa? Haji kita bisa. Orang Arab itu Pak masih banyak Bu sekarang. Makanya nabi-nabi itu banyak yang di sana diutus. Akhlaknya yang kurang ajar. Ya. Paman Rasulullah sendiri, Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu musuh-musuh Rasulullah, kecuali Abu Hurairah yang baik.
Kor ya. Abu Hurairah kan hadisnya sahih Pak. Abu Hurairah. Ya. Dari cara itu. Ibu-ibu jangan jago, tetap menutup aurat. Ya. Baik di luar maupun di dalam. Bapak-bapak juga Pak itu Pak. Jangan kaget di hotel, tak apalagi hotel kita minta mungkin satu atau paling banyak dua lah barangkali tahun ini. Kalau kita dari Pak Kasih, kita dapat di Jarwal. Jarwal itu dekat, sekitar 1,5 kilo dari Masjidil Haram. Ketemu Masjid Baru. Itu ada hotel besar itu kapasitasnya sampai sekitar ini. Artinya kalau kita dicewa, Palembang, Sumsel, artinya Sumsel itu masuk ke hotel. Seluruhnya karena Sumsel ini cuma 7.000. 7.000. Ya ribuan orang Pak. Jangan bapak-bapak balik dari masjid pakai singlet, pakai celana pendek duduk di tangga sambil merokok, ribuan orang lewat. Jadi harus tahu menutup aurat kita. Nah, ada sehotel banyak. Kadang-kadang kita sehotel dengan orang-orang luar. Harus jaga aurat. Jangan mancing orang-orang orang Arab ini Bapak Ibu. Kalau dia ngomong tak belagu. Ribut bukan main Pak. Ya. Satu Bu Pak, paling dibenci orang Arab. Jangan sekali-kali menempuh hukum. Ya marah katanya. Jangan hukum. Aja bapak-bapak lewat. Terus bapak-bapak kalau jalan jangan berpegangan tangan sama laki-laki. Dikatanya kita banci. Tidak boleh. Ya kita kan kadang-kadang terus berpegangan tangan ini kan. Itu disorati oleh orang Arab. Banci lagi. Boleh. Apa yang disebut orang Arab? Ya, Pak ya. Kalau berangkat masuk ke hotel, nanti masuk ranjo, ketemu orang Arab tadi. Oh, masya Allah, toyib. Ya, tarik janggutnya. Tapi yang ada bapak-bapak jangan ibu-ibu yang ada. Nah lalu Bapak Ibu, kalau mau belanja di sana apa keperluan ini? Ya, cara orang jualan di sana jangan segan-segan kenapa? Ya, kenapa kok nawar separuh? Dia kalau tidak bisa dia ngomong haram. Karena dia tahu orang Indonesia ini hobi nawar, hobi nganyam. Kalau belanja ini kan bagian dibutuhkan yang belanja. Bapak-bapak ini biasanya tidak hobi belanja. Paling bapak-bapak ini nyanyi kamar berkah. Tadi nyanyi kamar berkah. Baik? Ada. Berbagai berkah. Apa sudah haji nak? Ada tak kamar berkah? Ada Pak. Ya 100 miliar sekali masuk. Ya. Kalau pinjam melepaskan apa ya nih? Ada Pak ya? Kamar berkah. Ya coba sekarang jangan waktu pakai ihram. Ya, mentang-mentang bapaknya tidak bercelah, pakai ihram nak kami bercelah. Dosa. Kalau tidak sapi dengannya, saya
seekor unta. Sah. Ya, kalau sudah hati kaget, masalah sejarah boleh. Apa-apa. Nah, itu budaya orang. Ya. Kasar. Coba lihat, bapak-bapak yang pernah umroh haji. Ya. Kalau kita tahu, mana ada orang Indonesia berjalan melawan arus. Ya. Orang-orang sana, terutama orang hitam itu kadang tahu nak nyari kawannya, jalan melawan arus. Ada apa? Cuma ada juga pak budayanya bagus. Apa? Kalau ketemu orang, kapan kita memandang wajahnya, dia juga memandang kita, dia pasti mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, lewat depan kita. Assalamualaikum. Padahal kita tidak tahu. Kalau kita kapan mengucapkan salam? Nah? Kita ini mengucapkan salam kalau ketemu rumah kosong. Berarti itu, Assalamualaikum. Rumah kosong. Lalu mengucapkan salam. Orang-orang tidak Pak. Nah ini lah pentingnya. Jadi jago. Pakaian bapak-bapak, jangan anak-anak tadi jangan bawa pakaian baju yang ada gambar binatang. Tidak boleh Pak. Apalagi kalau bawa baju yang ada gambar harimau belakang. Masih dari masjid Pak. Ada gambar harimau. Kamu apa? Pakaian di Jeddah, Bapak Ibu, itu tidak ada patung yang binatang. Tidak ada. Yang ada dibuat orang sana seperti namanya sepeda Nabi yang cangkir yang besar, ya perahu yang besar. Tidak boleh dia ada binatang. Jadi bapak-bapak ya pakai baju kayak Islam. Tidak salah. Boleh dikaulah. Nah, jelas Bapak Ibu? Lalu Bapak Ibu, Bapak Ibu akan menjadi tamu Allah dan tamu Rasul. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, tidak semua Pak. Kalau Bapak Ibu menjadi tamu Allah, maka nanti yang akan menjamu Allah. Yang akan menjamu nanti Rasulullah. Jamuannya apa? Bukan makanan, bukan minuman yang dijamuan Allah. Apa jamuannya? Bapak Ibu nanti dijamu oleh Allah, ya, di depan Ka'bah, diberikan kesempatan Bapak Ibu berdoa di tempat-tempat mustajab. Di mana itu? Di depan Hajar Aswad, di depan pintu Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, di bawah pancuran emas, di sofa, di marwah, di multazam. Itulah jamuan Allah. Tidak semua Pak. Kayak baku yang berlumuran dosa. Berangkat kamu berhaji. Ya, saya sambut kamu dengan jamuan, memberikan kesempatan di tempat-tempat yang dijaga. Dan waktu yang mustajab di Arafah. Bahkan Bu. Dan karena itu Bapak Ibu, jamuan ini jangan sia-siakan. Berdoalah sebanyak-banyaknya di sana Pak. Doakan diri kita selamat dunia akhirat. Doakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan yang tak kalah pentingnya, jangan lupa mendoakan orang yang paling berjasa dalam hidup. Orang yang paling ikhlas dan tidak. Siapa mereka? Ibu dan bapak. Bapak Ibu berhaji tahun ini, bisa saja itu masih doanya kedua orang tua kita 30-40 tahun yang lalu. Ketika kita masih bayi, ketika kita masih dalam ayunan, ibu kita berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu,
berikanlah rezeki kepada anakku, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, agar bisa berkunjung ke Baitullah, berziarah melaksanakan ibadah haji ya Allah. Mereka sudah tidak ada depan mata. Mereka sudah menunggu doa-doa kita dalam kubur. Orang yang paling berjasa, orang yang paling ikhlas, orang yang darahnya mengalir dalam tubuh kita, orang yang selalu begadang, orang yang tidak pernah merasa capek mendidik kita. Siapa? Orang tua kita. Mereka sudah tidak ada. Mungkin tidak sempat berhaji seperti kita, dan mungkin kadang-kadang suara kita lebih besar dari mereka. Kita tidak sempat minta maaf, kita tidak sempat membalas kebaikan. Mereka sudah tidak ada. Inilah saatnya Bapak ini membalas kebaikan orang tua kita. Orang tua kita menunggu dalam kubur. Mana doa anak yang soleh? Mana doanya? Mana kiriman doa? Mereka menunggu doa-doa kita. Kalau kita mendoakan di tempat yang dijabah, insya Allah tidak ada tidak. Rasulullah boleh astagfirullah, berdoalah kepada Allah akan dikabulkan. Ridho fi ridho walidain, syukuruhu fi syukur walidain. Keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan orang tua. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah bapaknya Allah pun akan ridho kepada kita. Ingat. Tujuh. Ya. Jadi yang penting baru merupakan yang lain. Ya usahlah pakai bahasa Arab dulu. Pakai bahasa Indonesia baik. Ini berdoa panjang-panjang sampai tangan ngangkat tidak ngerti. Ada apa? Aja. Panjang-panjang itu aku mau panjang-panjang, mana ada doa panjang-panjang? Dan tuntunan doa ada cantik. Doa yang kita pahami, pakai bahasa kita lebih udah sana. Saya doa saya pakai bahasa aku deh, pakai bahasa Arab aku tidak ngerti, tak paham. Pakai bahasa ibu, nangis depan Ka'bah minta, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Hambamu itu datang ke sini berumuran dosa, ya Allah. Kasihanilah kedua orang tuamu, bapakmu, ibumu, ya Allah. Kebaikan terlalu banyak dengan aku. Terimalah segala amalnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya. Mungkin Pak, ada di antara kita berangkat haji masih kata kedua orang tua, masih peninggalan mereka. Ini ada di antara kita, masih peninggalan mereka yang kita waris. Hajikan mereka, umrohkan mereka. Kumpul di tanah suci bang. Mereka berkerja lalu nih. Siap. Kalau kira-kira orang ngantuk, angkat tangan. Jelas loh? Nah, jadi tergantung nanti pembimbingnya. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu bernasib kalau memang nanti kemenangnya itu Pak Wadi itu kawan saya, karena semua akan sendiri. Ya, karena saya pernah kerja di Kandil, saya 17 tahun di CFS, karena tidak sekali. 2012 saya pergi di CFS. Kawan saya komunikasi, minta tolong Pak Jun. Nanti kalau sampai di sana, tolong dibantu saya, dibantu jamaah, edukasi. Karena kalau cuma saya dengan Pak Ganda, ya mengcover 450 ini. Insya Allah, makanya programnya itu disusun setelah saya, Bapak yang jadi saya sambung nanti saya. Insya Allah, ya? Pertanyaan yang kedua dari belakang, masalah bank itu dan
Ya, karena di sana seperti yang saya katakan, itu banyak Abu Jahalnya, banyak Abu Lahabnya. Hah? Abu Hurairah tidak pakai bang, tidak tahan. Tidak keluar. Buat saya dengan beliau. Kita yang punya kami. Balik itu bersih. Kenapa udah bersih di kamar terus? Tidak pernah kena sinar matahari. Ya, bapak-bapak kapan balik dari nanti ada bercahaya itu semuanya nanya kamar dulu. Mana mungkin bapak nak bersih ini panas 50 derajat. Nanti loka pak kalau kita tiap hari ke masjid. Loka pak, nanti nak terbakar betul. Itulah Pak Yani kami bareng kemarin. Muka hitam di Palembang, baru sampai ke sana hitam ini 50 derajat. Jadi kalau ada yang bercahaya balik dari sana, lihat kamar dulu. Nah, begitu terdengar beduk di masjid, dan bapak yang tadi, ya adalah sorbannya, berangkat sholat zuhur, sampai di masjid, ya kebetulan hari itu imam masjid tidak datang, ya makmumnya banyak anak muda, jadi anak muda tadi. Orang kan Pak Imam udah datang, siapa lah jadi imam? Kiri kanan, kiri kanan. Nah, ada Pak Haji baru. Ada Pak Haji baru. Silakan lagi, kami nak ambil berkah dong. Tak nolak cak malu. Baru balik dari Mekah. Asolah, jadi imam. Ya, sebagai para zuria, para kami mustaqbal berarti imam yang daya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kata anak muda, subhanallah. Lanjut ya. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Sampai selesai 4 rakaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dulu bertanya Pak Haji. Kenapa tadi kamu ngomong subhanallah? Aku bacaan salah. Oi Pak Haji, ini kan sholat zuhur. Kamu selalu. Kenapa kamu selalu? Oi, langsung kamu belum haji. Memang Pak Haji ini yang di Mekah. Sesuatu kalau kenapa? Karena yang didengar ya pada waktu sholat Jumat, karena ke masjid waktu sholat Jumat. Kalau sholat Jumat suara memang dibuka. Kan dibalik jadi imam sholat Jumat suara. Itulah. Ya, jadi ini pengalaman. Sebenarnya menurut saya hak dan kewajiban. Kali ujung-ujung mana tuh? Nah, hak dan kewajiban. Jadi, itu Bapak Ibu, ya walaupun usia seperti ini, semangat Pak. Belum tentu yang tua, ya, yang muda lebih banyak ibadahnya di masjid daripada yang tua itu. Tergantung motivasi kita, tergantung semangat kita. Ada Pak orang nyesot awal. Ada yang sudah bukan banyak di hotel sambil merokok. Orang ini ya, banyak ahli sakit ini. Mesti rugi. Ya Bu ya, tes Pak, semangat. Ya, kapan lagi saya ke sini? Ini yang terakhir. Saya harus memperbanyak ibadah saya di haram. Saya harus memperbanyak ibadah saya di Masjid Nabawi. Ini yang terakhir kali saya. Tidak mungkin ngulang lagi. Walaupun Bapak itu umroh 10 kali tidak sama dengan haji. Ya? Jelas Bu ya? Siap? Nah, saya 10. Ayat 10.
Contohnya kapan jam 12 kurang itu. Kecuali kalau panitia nambah honor. Jadi ya baik itu ya, jadi harus ya urus sekali. Maka itu Bapak Ibu saya sering katakan, kalau udah berangkat haji Bapak Ibu bawa 5 L ya, bawa 5 L, isi tas Bapak Ibu 5 L. L pertama luruskan nih ya, yang saya jelaskan tadi. L yang kedua lillahi ta'ala, penting lillahi ta'ala ibu ya, gak usah nak dihitung-hitung oh ya saat berangkat haji biaya ini. Salah satu dirham kata Rasul yang dikeluarkan untuk haji, maka Allah akan membalas 700 dirham. Tak mungkin bu. Ya, maka itu 8 kali nak menasib di sini 8 kali ya. Apalagi? Tak usah nak itu kongkos walaupun dari jauh. Bila perlu kita di sini. Kalau tak ada tempat nginap di rumah panitia, saya pun nasi besok. Ongkos insya Allah, ongkos itu semua ada nilai ibadah. Lain kalau Bapak Ibu cuma naik becak ke pasar, tak ada nilai ibadahnya. Tapi naik becak berangkat menghadiri manasik setiap hari ini, insya Allah itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Sudah itu, itulah lillahi. Sampai di Mekah, kececer uang 100 riyal, tak usah panik, katakan dalam hati. Mudah-mudahan uang yang 100 riyal yang tercecer ini membersihkan harta saya yang masih ada. Jelas bu? Apa enggak? Apa tadi? Lillahi ta'ala. Nah sedekah apa itulah walimatus safar nak berangkat lillahi ta'ala. Ada kedua nih. Iya, itu. Simpan dulu suka dulu. Ya. Ini ibu besok nak berangkat sedekah walimatus safar. Hari ini nak belanja ke pasar. Ya. Nak belanja cuk biasa cuk itu 7.000 sekilo, ini lah 14.000. Tak ada sama bini. Berapa cuk kau ni? Oh, 14.000. Barang tu mahal, biasa 7.000 beli. Oh, kurang lebih. Ya. 13.000 baik. Aku nak berangkat haji sedekah. Kita baca, yuk, kali itu kasih kamu 12 setengah. Gara-gara 500 tak jadi beli. Padahal itu yang dibeli itu sedekah. Ya bukan bisnis. Sedekah. Kalau pun Bapak Ibu cuma rasa mahal, katakan dalam hati mudah-mudahan keuntungan orang yang jualan ini di situ ada sedekah saya. Daripada Bapak Ibu beli masak banyak-banyak, kamu tidak ada yang datang. Sekian. Ibarat itu jual. Maka semua harus dilahi. Kalau pilihan harus ikhlas. Jangan itu. Kalau kita lillahi ta'ala tidak ada bu, orang balik dari kita ke sarung. Ada ya? Tidak mungkin Pak. Allah yang mengundang kita ke Mekah, Allah yang memberikan rezeki. Kita mudah dari sana mau dikurangi rezeki itu kan. Yang kedua, ketiga, yang sudah ya. Yang ketiga, lapang dada. Ini kaitannya dengan sabar.
Kenal Ibu? Ibu tahu nggak kamu ini? Siapa namanya? Tahu nggak kamu Bu? Nah, banyak kenalan. Hah? Ada ya? Itu nak sekaman. Jadi Bapak Ibu harus lapang dada terima. Segala kekurangan kawan yang sekaman kita Pak. Kekurangan dan kelebihan. Lapang dada. Ada saat tidak bisa tidur kalau lampu mati sikot, tidak banyak tidur kalau lampu tidur. Sikot tidak banyak tidur kalau ada suara sikot. Kapan tidur, orang seperti sapi tidak dipotong. Nah sekaman 40 hari. Ya, maka nak sabar itu. Benar harus sabar. Kalau kita tidak sabar Bu, hati kita rusak. Batal ihram kita. Faman farada fihinnal hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fih. Jangan berbantah-bantahan. Itu rambu-rambu dalam pelaksanaan ibadah. Jelas Bu? Baru sabar, ada cerita lagi. Cerita. Sejam 10. Bro masuk aja ini dulu. Tuh. Pernah saya bawa jemaah. Ya. Jamaah dari Palembang dengan jamaah dari Sekayu. Ini bukan cerita. Ya, bukan cerita. Kejadian benar. Kenapa saya katakan kerja benar? Karena ini ke jemaah saya. Yang dari Palembang itu, ya, baru pertama kali berangkat haji. Yang dari Sekayu sudah 2 kali atau 2 kali Pak. Ini jemaah saya. Ya, begitu selesai hukum, habis sholat maghrib mau bergerak ke Musdalifah, kita antri naik mobil Pak ya, di Kleten. Nah, orang Palembang ini masih belum. Begitu mobil datang langsung dengan pintu jalan lalu, tak boleh dia masuk. Kecuali istrinya keluarga dia rombongan dia. Emang, ya, yang dari Sekayu ini nak masuk arah, aku mau coba. Pakai dia. Saya sudah sabar Pak. Nak membocor di Arafah Pak ini. Ya. Saya sakit Pak. Istighfar Pak. Kita lagi ihram ini, batal haji kita. Kalau kita ribut, keluar lagi membocor di sini Pak. Tahan emosi. Kata yang kawan dari Sekayu, dari Sekayu. Baik Pak Abu, aku juga 2 kali berangkat haji, jangan hilang risiko. Masih ada risiko kan tidak puas. Aku sudah 2 kali berangkat haji, jangan hilang risiko. Bayangkan pasal tadi. Jadi anak lain lagi. Saya sudah 2 kali menikahkan orang di Mekah. Suami istri yang cerai Pak di sana. Satu di Madinah, satu di Mekah, dan yang saya nikahkan kembali bukan orang seperti kita. Ya, orang pangkat AKBP. Ya, istri pejabat. Cerai di Madinah. Ya, keceraian Bapak-bapak langsung dilipat ini, semua masih bayangkan di sini. Ya. Kalau kita bilang ada tempat. Soalnya kalau salah cara pakainya, kapan melangkau ke muka, nah kelihatan
sebelah kanan. Karena kita mau istilah Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya istilah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sa'i nutup kiri kanan sama dengan sholat. Nutup bang, tidak ada lagi. Kemudian baju tidak ada, celana sudah tidak ada, duduknya Pak ini. Kalau kita duduk, ya, jangan habis tawaf belum sa'i duduk. Itu kadang-kadang tanpa disadari, tanpa disadari. Bukan kita bapak orang-orang Mesir orang kan tidak boleh kalau dingin. Kenapa menutup kepala? Boleh. Tidak boleh kaki duduk di Arafah nutup kaki. Karena harus menutup apa namanya tutup mata kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu gelombang gedung 2. Ya, lihatnya di dalam lihat apa? Lihat apa ya? Oh, mana lihat dulu Pak? Ya, ambil singkatnya labbaika Allahumma atau nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, pernah tidak baca kita aku yang berniat ihram umrah karena modal kecil untuk infak itu nilainya tinggi. Infak itu bukan sekedar menghadirkan pahala yang sangat luar biasa, 700 kali lipat paling sedikit. Jangan dibatasi di situ. Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Itu maksudnya pahala ya. Pahala, bukan perkalian feedback ke kita, bukan. Jangan bayangkan begini, kalau saya infak 1.000 balik 700.000, bukan begitu cara memahaminya. Itu tidak tepat. Yang dimaksud Anda mendapatkan 700 kali lipat pahala di akhirat nanti. Jarak satu keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Itu di akhirat. Di dunianya dapat apa? Nah, di dunia itu pancaran keberkahan. Di antara pancaran keberkahannya ada 2. Satu, memberikan tambahan barakah kepada Anda yang nilainya lebih daripada apa yang Anda berikan, minimal 10 kali lipat. Misal